Shalom buat semua permata GBKP yang tetap setia bergabung bersama channel YouTube kami ini untuk dapat kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti PA Permata di minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami dan dimampukan untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan melalui firman yang kita terima di PA Permata di minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kepadamu Tuhan, bagaimana Tuhan selalu memperhatikan dan menopang hidup kami. Izinkan kami memakai kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar di dalam melakukan segala kehendak Bapa di sorga untuk kami terapkan dalam hidup kami. Terimalah doa kami dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan di PA Permata di minggu ini. Kami akan membacakan kitab Ulangan 6 ayat 4, demikian firman-Nya. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga di dalam kitab Matius pasal 29 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian firman yang menjadi dasar perenungan kita di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah memahami Allah Trinitas. Shalom bagi seluruh permata GBKP. Ketika kita berbicara soal Allah Trinitas, mungkin banyak sekali pemahaman ataupun pengalaman pengajaran yang pernah permata alami dan terima mulai dari sekolah minggu sampai ke permata ini. Tapi dalam pemahaman-pemahaman yang kamu terima dan pernah juga kamu dengar apa perkataan orang lain bahwa orang Kristen itu memiliki Allah 3. Tapi apapun itu, bagaimanapun penjelasan tentang Trinitas, sampai saat ini masih banyak sekali orang bergumul untuk bisa memahami dengan pas dan jelas bagaimana Allah Trinitas itu. Tapi intinya saudara-saudara, jika ada orang menyatakan bahwa Allah orang Kristen adalah 3, itu sama sekali tidak benar. Allah kita tetap adalah Allah yang Esa. Dan itu dinyatakan melalui firman Tuhan yang kita baca yang pertama tadi dalam kitab Ulangan pasal 6, khususnya di ayat yang keempat. Bagaimana prinsip utama tentang keesaan Tuhan kita dinyatakan. Dan diharuskan dan dibawa pemahaman dan menunjukkan sikap hidup yang percaya hanya kepada Allah yang Esa. Dan ini disampaikan kepada bangsa Israel bahwa hanya di dalam Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan bangsanya. Hanya keesaan dan hanya Allah yang tunggal yang berkuasa menyelamatkan dan maha hadir untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dari kitab Ulangan pasal 6 ini menghimbau seluruh orang yang percaya kepada Tuhan agar menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan. Kita setia dan menyembah Allah yang Esa itu. Jadi dari kitab Ulangan 6 ayat 4 ini jelas sekali dinyatakan kemahakuasaan Allah itu dinyatakan di dalam Allah yang Esa. Begitu juga kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapakku adalah satu. Berarti di sini kita melihat bagaimana Allah yang kita yakini dan yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Jadi dalam hal ini tentunya mengapa kita harus menyembah Allah yang Esa? Tentu Allah yang Esa itu adalah Allah yang berkehendak, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki otoritas.
sesuai dengan cara Allah itu sendiri menyatakan dirinya bagi dunia ini. Jadi ketika orang menyembah Allah yang esa itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan yang dia miliki, tentunya apa dampak yang dia peroleh? Keselamatan di dalam Tuhan. Dan janji yang Tuhan nyatakan melalui kehadiran dirinya, dia terima untuk memperoleh keselamatan kekal yang kita terima dari Tuhan. Itu intinya. Jadi bagaimana agar dunia memperoleh keselamatan? Bagaimana dunia ini diselamatkan oleh kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kalau kita baca kembali dalam Matius 28 ayat 19. Ini sangat terkenal sekali dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ini sangat terkenal sekali dengan perintah untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan hanya kepada satu golongan, satu kelompok, satu wilayah, dan lain sebagainya, tapi kepada seluruh dunia. Bagaimana perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dunia bisa diselamatkan oleh kehadiran dan bagaimana kita menerima kabar Injil yang disampaikan kepada seluruh dunia. Dunia diselamatkan oleh iman dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah inti daripada pemberitaan yang menjadi bahan PA Permata ini. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Tentunya iman yang berbicara. Kalau logika kita selalu berkutat, bagaimana mungkin Allah itu dinyatakan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau itu yang selalu kita bahas dan kupas, tentunya di bimbingan PA Permata di minggu ini sudah jelas sekali sejarah bagaimana itu dinyatakan. Trinitas itu sudah diungkapkan dari bahan PA Permata kita di minggu ini. Tapi saya mau membawa seluruh permata bagaimana mata iman memahami Allah Trinitas itu sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Begitu juga dengan amanat agung Tuhan Yesus, intinya orang percaya akan diselamatkan. Jadi permata yang terkasih, bagaimana pemahaman kita selama ini tentang Allah itu sendiri, tentunya harus kita pahami kehendak dan otoritas Allah itu yang berkuasa atas dirinya sendiri, menyatakan kemahakuasaannya bagi dunia. Jadi memahami Allah itu tidak terlepas dari kemahakuasaannya dan kebebasannya sendiri untuk menyatakan bagaimana kehadirannya bagi dunia. Jadi kalau itu menjadi dasar kita adalah kita tidak harus pusing-pusing bagaimana Tuhan itu, bagaimana Anak itu, bagaimana Roh Kudus itu, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih penting. Tidak ke situ arahannya. Tapi arahannya adalah orang yang percaya menerima Allah itu dalam hidupnya, orang yang setia hidup bersama Tuhan, orang yang hidup dalam Injil yang diberitakan kepada kita akan mengubah hidup kita menuju keselamatan kekal yang sudah diberitakan kepada kita melalui firman yang kita terima. Jadi di PA Permata ini, Trinitas tidak dapat dianalogikan dengan apapun. Karena itu adalah kehendak Allah itu sendiri menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana kita menerima Trinitas itu? Kita menerima Allah itu sendiri di dalam hidup kita. Jadi di dalam PA Permata di minggu ini, kita harus menyadari bagaimana persekutuan yang hidup yang kita nyatakan bersama Tuhan akan membangkitkan semangat kita. Hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam keselamatan Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan akan membukakan mata hati dan iman kita. Kita sadar dan sesadar-sadarnya penyertaan Tuhan itu akan membawa keselamatan bagi kita semua. Dan selanjutnya juga di PA Permata kita di minggu ini, ketika kita membangun persekutuan yang hidup, yang berdasar kepada iman dan kepada Allah yang Trinitatis itu, akan mengarahkan persekutuan yang kokoh dan kuat. Dan persekutuan itu akan menjamin kehidupan kita untuk beroleh keselamatan kekal yang sudah Tuhan persembahkan dan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi melalui renungan kita di PA Permata ini, bagaimana Trinitas itu yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan memiliki hakikat yang berada di dalam persekutuan orang percaya. Jadi permata yang terkasih, kalau kamu memiliki persekutuan orang yang percaya, bahwa kamu memiliki pemahaman yang pas tentang Allah Trinitatis, akan membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan keselamatan, kepada kehidupan persekutuan yang ada di dalamnya Allah itu sendiri yang hadir, yang mengubah, menguatkan kita dan mengarahkan hidup kita dalam persekutuan yang hidup bersama Tuhan. Jadi di dalam memahami firman ini dan dalam menjalankan firman ini di dalam kehidupan kita, kita melihat diskusi kita di PA Permata di minggu ini. Yang pertama, apakah ada perubahan pemahaman tentang Allah Trinitas? Sebelum dan sesudah mengikuti PA Permata GBKP kali ini, bagaimana Permata? Tentunya pasti ada. Mungkin pengalaman selama ini membingungkan, bahkan masa bodoh. Biar aja deh. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Mungkin selama ini ada sikap yang seperti itu. Tapi PA Permata di minggu ini mengingatkan seluruh permata, Allah kita itu tetap Allah yang esa. Allah yang memiliki otoritas. Allah yang memiliki kebebasan untuk menyatakan dirinya dalam berbagai dan bentuk cara apapun. Tapi dia tetap Allah yang esa. Allah yang kekal. Jadi pemahaman ini akan mengarahkan kehidupan kita. Dan pemahaman kita tentang Allah Trinitas itu semakin nyata dan semakin kokoh. Dan yang kedua, silahkan berbagi pengalaman tentang caramu menghadapi nilai-nilai Allah Trinitas di masa mudamu. Masa muda adalah masa perjuangan, masa yang paling indah, masa paling besar untuk dapat menunjukkan segala perbuatan, perkataan, dan persekutuan yang hidup yang bisa kamu tunjukkan. Allah Trinitas yang kamu pahami sebagai Allah yang esa, Allah yang mengarahkan kesetiaan, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, arahkan kehidupanmu Permata. Bagaimana kamu sebagai permata yang Tuhan kasihi, mengarahkan kesetiaan dan iman percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan kebebasan, yang membawa kehidupan setiap orang percaya akan diselamatkan oleh anugerah dan kehadirannya bagi kehidupan kita. Jadi di PA Permata di minggu ini tentunya mengingatkan seluruh permata GBKP. Bagaimana kamu menerima kemahakuasaan Allah. Bagaimana kamu paham bahwa kebebasan Allah untuk menyatakan dirinya di dalam nama Anak dan Roh Kudus itu. Inilah otoritas Allah dalam kebebasan yang Dia nyatakan bagi dunia ini. Semua itu Dia lakukan dan Dia nyatakan agar setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengar dan hidup di dalam Tuhan itu mendapatkan keselamatan. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Agar kita hidup di dunia ini mengenal Allah itu, dan ketika kita mengenal Allah, kita beroleh keselamatan kekal di dalam Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Kiranya saudara-saudari semua dikuatkan dan dimampukan oleh iman percaya kita di dalam menerima Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Ingat, Allah itu tetap esa. Percaya dan imani dan lakukan dengan segenap hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami terima dan sampaikan, Engkau sempurnakan melalui pertolongan-Mu bagi setiap orang yang setia dan rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.